Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Trirahayu dari kelas 03 TPLM 002, ingin mempresentasikan media nirkabel dari pertemuan 5. Media nirkabel. Bab ini akan menjelaskan jenis-jenis media transmission, yaitu jaringan yang tidak terlihat secara kasat mata, di mana tujuan dari media transmisi tersebut mempelajari tentang satu gelombang mikro. Gelombang mikro atau biasa disebut juga dengan microwave ialah suatu bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi yang tinggi seperti UHF, SHF, dan EHF. Biasanya digunakan jaringan MAN serta penyedia layanan internet. Keunggulan dari menggunakan gelombang mikro antara lain, akuisisi antara menara tidak terlalu diperlukan. Jumlah data yang dapat dibawa besar, biaya yang relatif murah karena tidak memerlukan lahan yang besar untuk membuat tower antena. Dan yang terakhir, hanya membutuhkan antena yang kecil karena menggunakan frekuensi yang tinggi. Adapun kelemahan menggunakan gelombang mikro antara lain rentan akan perubahan cuaca, misalkan hujan dan badai. Terus ada juga terpengaruh dengan pesawat yang lewat di atasnya. Yang kedua yaitu satelit. Satelit ialah sebuah media transmisi yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi, yang mengorbit berdasarkan orbital velocity bumi. Hal ini membuat posisi satelit relatif stasioner terhadap bumi. Dengan perhitungan yang tepat, 3 buah satelit sudah dapat menjangkau seluruh permukaan bumi, dengan fungsi utama sebagai penerima sinyal dari stasiun yang satu kemudian meneruskannya ke stasiun yang lain. Fitur umum lainnya dari internet satelit adalah batas pemanfaatan harian yang rendah, biasanya dalam ratusan megabyte. Tutup pemanfaatan secara langsung terkait dengan biaya pemeliharaan satelit, tetapi juga pada kenyataan bahwa satu satelit mencakup banyak landasan, dan karenanya kapasitas yang tersedia dimiliki bersama oleh sejumlah besar pengguna. Masalah keterlambatan yang terkait dengan internet satelit akan hilang jika satelit berada di orbit rendah bumi, beberapa ratus kilometer di atas bumi. RTT kemudian dapat dibandingkan dengan internet terestrial. Antena dengan arah tetap tidak bisa lagi digunakan. Sejumlah besar satelit harus diluncurkan untuk memberikan cakupan 24 jam bahkan di satu lokasi. Keuntungan menggunakan satelit, satu yaitu harga relatif terjangkau ketimbang membuat jaringan kabel lintas benua. Yang kedua, daya jangkau lebih luas. Bayangkan saja, dengan hanya 3 satelit, sudah dapat menjangkau seluruh permukaan bumi. Yang ketiga yaitu dapat menjangkau daerah yang terpencil dengan populasi yang rendah. Dan yang terakhir, sangat menarik secara komersial karena dapat meningkatkan telekomunikasi antar benua. Selain ada keuntungan menggunakan satelit, satelit juga memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan dalam teknologi, biaya investasi dan asuransi yang mahal, dan membatasi penggunaan di atas 30 GHz karena potensi atmospheric loss yang besar. Yang ketiga yaitu inframerah. Inframerah biasanya digunakan untuk komunikasi dengan jarak yang dekat, dengan kecepatan 4 Mbps. Contoh penggunaan inframerah pada kehidupan sehari-hari adalah pada remote control televisi atau pada aplikasi handphone sebelum digunakannya Bluetooth. Keunggulan inframerah antara lain tidak terpengaruh interferensi radio dan elektromagnetik, mudah untuk dibawa-bawa, dan keamanan yang tinggi, melebihi keamanan jika menggunakan gelombang radio. Adapun kelemahan inframerah yaitu jaraknya yang sangat terbatas, tidak bisa digunakan melewati dinding, harus menggunakan lintasan lurus antara pengirim dan penerima, dan yang terakhir, sangat terganggu oleh cahaya matahari sehingga tidak dapat digunakan di luar ruangan. Yang keempat ada Bluetooth. Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan ponsel ke handset atau komputer notebook ke keyboard. Secara kasar, Bluetooth adalah alternatif yang
lebih nyaman untuk menghubungkan dua perangkat dengan kabel. Dalam aplikasi seperti itu, tidak perlu menyediakan banyak rentang atau bandwidth. Ini berarti bahwa radio Bluetooth dapat menggunakan transmisi daya yang sangat rendah karena daya transmisi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi bandwidth dan jangkauan tautan kabel, nirkabel. Ini cocok dengan aplikasi target untuk perangkat berkemampuan Bluetooth. Kebanyakan dari mereka bertenaga baterai, seperti handset telepon, dan karenanya penting agar mereka tidak menghabiskan banyak daya. Yang kelima adalah Wi-Fi. Sebagian besar pembaca akan menggunakan jaringan nirkabel berdasarkan standar IEEE 802.11, sering disebut Wi-Fi. Wi-Fi secara teknik adalah merek dagang yang dimiliki oleh kelompok dagang bernama Wi-Fi Alliance yang menyertifikasi kepatuhan produk dengan 802.11. Seperti Ethernet 802.11 dirancang untuk digunakan dalam area geografis yang terbatas, contohnya rumah, gedung perkantoran, kampus. Dan tantangan utamanya adalah memediasi akses ke media komunikasi bersama, dalam hal ini sinyal yang merambat melalui ruang. Standar 802.11 yang asli mendefinisikan dua standar lapisan fisik berbasis radio, satu menggunakan frekuensi hooping yang lebih dari 79,1 MHz bandwidth frekuensi lebar, dan yang lain menggunakan spektrum sebaran urutan langsung dengan urutan chipping 11 bit. Keduanya menyediakan kecepatan data dalam kisaran 2 Mbps. Standar lapisan fisik 802.11b ditambahkan kemudian. Menggunakan varian urutan langsung, 802.11b menyediakan hingga 11 Mbps. Ketika standar ini semuanya dioperasikan dalam pita frekuensi 2,4 GHz yang bebas lisensi dari spektrum elektromagnetik. Kemudian muncul 802.11a yang memberikan hingga 54 Mbps menggunakan varian FDM yang disebut Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM. 802.11a beroperasi pada pita 5 GHz yang bebas lisensi. Di satu sisi, band ini kurang digunakan, jadi ada sedikit gangguan. Di sisi lain, ada lebih banyak penyerapan sinyal dan terbatas pada hampir saling berhadapan. 802.11g mengikuti 802.1111G juga menggunakan OFDM, menghasilkan hingga 54 Mbps dan kompatibel dengan 802.11b dan kembali ke band 2,4 GHz. Kelebihan yang dimiliki oleh Wi-Fi adalah: 1. Akses yang cepat, secepat broadband. Yang kedua, seperti dial-up, nomor IP dapat diubah. Dan yang ketiga, digunakan oleh banyak pengguna selama masih dalam jangkauan. Dan adapun kekurangan yang dimiliki Wi-Fi adalah harus menggunakan di area jangkauan sekitar 30 meter dan kurang aman dalam pertukaran data atau lebih mudah disadap. Yang keenam ada WiMAX. WiMAX adalah standar IEEE 802.16. Nama aslinya adalah Wireless MAN untuk Metropolitan Area Network. Dan nama ini muncul sebentar-sebentar dalam IEEE. Dalam versi sebelumnya, itu ditujukan untuk pelanggan stasiun ARRI 802.16d. Tetapi kemudian diperluas untuk mendukung pelanggan seluler 802.16e. Versi stasioner pelanggan sering digunakan untuk menyediakan konektivitas internet perumahan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. WiMAX dapat menggunakan frekuensi yang tidak berlisensi seperti Wi-Fi, tetapi penggunaannya utamanya adalah melalui spektrum radio berlisensi.
Adapun kelebihan dari penggunaan WiMAX antara lain akses yang cepat dan area jangkauan yang lebih besar dari Wi-Fi, sekitar 40-50 km. Dan kekurangan penggunaan WiMAX, ada harga peralatan untuk membangun infrastruktur masih sangat mahal dan dibutuhkan tenaga ahli untuk dapat memasang perangkatnya. Yang ketujuh yaitu teknologi telepon seluler. Sementara teknologi telepon seluler berawal dari komunikasi suara, layanan data berdasarkan standar seluler menjadi semakin populer. Tidak ada satu standar unik untuk seluler, melainkan kumpulan teknologi bersaing yang mendukung lalu lintas data dengan cara berbeda dan memberikan kecepatan berbeda. Teknologi ini secara longgar dikategorikan berdasarkan generasi. Generasi pertama, 1G, adalah analog, dan dengan demikian minat terbatas dari perspektif komunikasi data. Standar generasi kedua beralih ke digital dan memperkenalkan nirkabel layanan data. Sedangkan generasi ketiga, 3G, memungkinkan bandwidth yang lebih besar dan transmisi suara dan data secara bersamaan. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.